Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Aji. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang saya kerjakan dengan membuat kelas transaksi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang proyek ini. Sedikitnya, klien mempunyai bisnis toko, lalu beliau ingin membuat sistem transaksi self-service yang berguna menghitung total harga belanja secara otomatis. Dari latar belakang yang klien butuhkan, saya sudah menuliskan sebuah requirement untuk apa saja fungsi atau function yang diperlukan dalam sebuah sistem tersebut. Sistem kali ini saya membuat dengan nama kelas transaksi. Di dalam kelas transaksi diperlukan fungsi-fungsi yang akan dipasang ke dalam kelas, yaitu add item untuk menambahkan satu item ke dalam keranjang, kemudian ada update item untuk mengedit salah satu item di keranjang, dan delete item untuk menghapus salah satu item di keranjang. Kemudian ada reset transaction berguna menghapus seluruh isi keranjang. Kemudian check order mengecek dan print output isi keranjang. Dan terakhir adalah total price untuk menghitung total harga dari seluruh item di keranjang. Di sini ada beberapa langkah yang akan dimasukkan ke dalam function di dalam kelas, yaitu saya akan membuat class transaction, kemudian saya membuat function init sebagai inisialisasi function untuk membuat array kosong atau list kosong dengan nama self items. Kemudian saya langsung membuat function add item dengan isi nama item berupa string, kemudian jumlah item berupa integer untuk jumlah per barang yang akan dimasukkan, kemudian harga per item berupa integer. Kemudian saya perlu menambahkan variabel jumlah harga dari per jumlah item. Ini adalah rumusnya, jumlah harga sama dengan jumlah item dikali harga per item. Kemudian saya membuat beberapa update item function. Jadi ada 3 fungsi update yang akan dimasukkan. Yang pertama adalah update item name untuk merubah nama barang. Di sini saya menyebutkan parameter dengan nama item, nama barang yang dipilih, dan kedua adalah new nama sebagai nama baru dari barang yang dipilih. Kemudian di sini ada update item quantity untuk merubah jumlah barang. Di sini nama item yang akan saya pilih, kemudian jumlah item untuk merubah jumlah barangnya secara langsung. Kemudian di sini ada update item price untuk mengganti harga barang dengan spesifik nama barang yang dipilih, kemudian harga per item untuk merubah harga per barang langsung. Kemudian membuat function delete item dengan memakai fungsi .remove langsung dengan parameter nama yang kita inginkan. Kemudian saya membuat reset transaction memakai fungsi clear untuk mereset semua transaction atau mereset reset sebuah keranjang. Kemudian function check order. Di sini ada menambahkan label baru untuk tampilan list menjadi bentuk tabel. Jadi isi keranjang ini akan berbentuk sebuah tabel. Saya akan menjelaskan tabulet memakai seperti apa. Ada list, header, dan table FMT. Dalamnya list ini adalah berupa list yang kita tentukan. Jadi self items ini akan dimasukkan ke dalam parameter tabulet. Kemudian header ini untuk menampilkan header row table atau biasa sebut atribut di dalam table tersebut. Kemudian table FMT ini berupa bentuk bisa menggunakan grid atau bentuk tabel lainnya. Kemudian terakhir adalah total price untuk menghitung total harga dari seluruh jumlah harga di dalam keranjang. Jadi saya akan melakukan iterasi menambahkan seluruh jumlah harga, kemudian saya akan mensum semua total harga tersebut. Oke. Kalau ujung saya akan menjelaskan
yang sudah saya kerjakan, yaitu saya pertama untuk mengimport tabulate tersebut dengan from tabulate import tabulate, atau sebelumnya kita harus menginstal tabulate terlebih dahulu. Contoh, install tabulate. Kemudian saya akan launch. Karena saya sudah menginstal, maka saya tidak perlu untuk menginstal lagi. Oke, kemudian setelah kita import, kita akan membuat langsung class transaction. Di sini saya sudah menambahkan dev init dengan self items sama dengan list kosong. Kemudian dengan function add item, dengan saya sebutkan nama item, jumlah item, dan harga per item. Di sini saya sudah menjumlahkan harga dengan jumlah item dikali harga per item. Langsung saya masukkan item tersebut dengan nama item, jumlah item, harga per item, dan jumlah harga. Dan langsung kita append ke dalam self items. Di sini ada 3 function update item. Di sini ada update item name yang sudah kita tentukan parameter argumen di dalam fungsinya, nama item dengan new nama. Di sini kita harus perhatikan bahwa di sini kita harus mengambil satu item yang kita perlukan. Jadi kita harus mengiterasikan for item in self items, karena kita harus mengambil salah satu item yang dimana kita ingin mengambil nama item yang kita inginkan. Jadi setelah kita udah mengiterasikan untuk mengambil satu item, maka kita langsung saja mengambil item yang di dalam index 0 sama dengan nama item yang kita inginkan. Jika benar, maka kita langsung meng-pop atau mengeluarkan nama item yang sudah kita sebutkan. Jadi misalkan nama baju ini akan langsung menghilang. Jadi akan kita ganti dengan baju Dino misalnya. Nah, setelah kita tentukan new name-nya di sini, langsung kita item.insert dengan index 0, kemudian dengan new nama yang kita inginkan. Baju Dino akan dimasukkan ke index 0 sesuai dengan urutan list tersebut. Kemudian dengan dev update item quantity dengan nama item dengan jumlah item. Di sini kita mengiterasikan juga looping for item in self items juga sama juga dengan update item name. Kemudian kita mengambilkan item dengan index 0 sama dengan nama item juga. Lalu kita harus mengambil item yang ada di index nomor 3. Karena index nomor 3 adalah jumlah harga yang kita sudah tentukan. Kenapa kita harus meng-pop ini? Karena kita perlu untuk menghitung seluruh jumlah harga yang sudah kita tentukan lagi. Karena kita sudah ingin mengupdate quantity atau jumlah item sesuai dengan keinginan kita lagi. Misalnya tadinya jumlah item kita itu adalah 2. Lalu kita mau mengganti jumlahnya menjadi 3. Jika harga